Jimin, cerpen karya Kiai Haji Mustofa Bisri. Aku masih ingat ketika aku diikutkan khitan massal di masjid desaku. Aku termasuk yang terkecil di antara 15 orang anak yang dihitan. Di antara anak-anak yang dihitan, ada seorang yang tidak bisa lagi disebut kecil. Bukan saja karena perawakannya yang pendek besar, tapi wajahnya yang bulat sama sekali tidak menunjukkan raut muka anak-anak. Orang yang hanya melihat penampilannya mungkin akan takut. Tubuhnya terdiri dari tumpukan daging yang dikepal-kepal dan dibentuk secara tergesa-gesa, menyerupai bentuk manusia. Kulitnya putih bule, kepalanya besar dengan rambut pirang yang kaku dan gondrong. Dia sangat jarang bicara. Kalau berbicara, suaranya seperti tidak keluar dari pita suara, tapi seperti datang dari mesin. Dengan hanya mendengar suaranya, engkau tidak akan dapat menentukan kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Seandainya tidak memiliki mata yang lembut, mungkin tak ada seorang pun, apalagi anak-anak yang berani mendekatinya. Peranginya aneh. Di tengah-tengah orang-orang dewasa, dia lebih sering bersikap seperti anak-anak. Sebaliknya, ketika bersama anak-anak, seringkali dia bersikap seperti orang dewasa. Kadang-kadang tertawa sendiri, kadang-kadang seperti menyanyi tak karuan nada dan iramanya. Jarang meminta-minta, dan bila sekali-kali meminta, dia selalu menyebut angka. Bila dia minta misalnya 500 rupiah, tak akan mau menerima lebih maupun kurang dari itu. Kadang-kadang berpakaian lengkap, kadang-kadang hanya memakai celana pendek, bahkan sering telanjang. Kesukaannya bermain di kuburan atau di pantai. Dia tidak pernah mengganggu orang dan jarang marah bila diganggu orang. Tapi anehnya, orang yang pernah mengganggunya entah mengapa selalu kemudian mencarinya untuk meminta maaf. Dan dia hanya tertawa sambil menggapai-gapaikan tangannya. Orang-orang memanggilnya Jimin. Tak ada yang tahu siapa yang memberinya nama demikian. Setiap orang tua yang pernah aku tanya selalu menjawab entah dan mengatakan bahwa Jimin itu makhluk kabur kanginan, seperti sesuatu yang diterbangkan angin, datang begitu saja, tidak diketahui dari mana berasal. Tentang asal-usul Jimin, ada beberapa versi cerita yang sampai sekarang dipercaya orang. Salah satunya, konon Jimin ditemukan oleh seorang penjaga kubur yang mendengar tangisan bayi dari dalam kubur yang masih baru. Si penjaga kubur yang baru menyadari adanya kubur baru itu kemudian cepat-cepat menggalinya. Dan dia menjumpai seorang bayi besar yang sedang merangkak di atas tubuh wanita yang tidak lagi utuh. Bayi itulah Jimin.
Dari versi ini, boleh jadi yang memberi nama Jimin adalah si penjaga kubur yang menemukan kemudian merawatnya. Kemudian tersiar cerita yang mungkin juga bersumber dari penjaga kubur itu. Seorang wanita hamil korban perkosaan telah dibunuh dan dikuburkan secara diam-diam oleh pelakunya. Tapi ada cerita lain yang menyebutkan bahwa Jimin ditemukan oleh seorang nelayan di tengah laut. Konon, nelayan itu menemukan bayi tersangkut di jalannya. Versi lain yang juga dipercaya sementara penduduk desa, Jimin ditemukan oleh tukang pikat burung di atas pohon randu yang sedang dipanjatnya. Cerita-cerita ini oleh mereka yang mempercayainya disebut sebagai anugerah dan berkah Tuhan kepada yang menemukan Jimin. Terbukti, sejak menemukan Jimin yang bersangkutan, hidupnya menjadi makmur. Entah benar, entah tidak. Tapi memang, dan aneh, semua yang disebut-sebut dalam cerita itu, si penjaga kubur, si nelayan, dan si tukang pukat hidupnya makmur semua. Bahkan anak-anak segenerasiku banyak yang tidak tahu mengenai profesi lama orang-orang tersebut. Namun masih ada satu versi lagi, yaitu yang mengatakan bahwa Jimin datang dibawa oleh serdadu Belanda pada saat mendarat di pantai desa kami. Versi ini mengajukan bukti fisik berupa kulit Jimin yang bule dan rambutnya yang pirang. Adapun cerita yang beredar dan dipercayai orang-orang desa, termasuk aku dan kawan-kawanku, tidak pernah mengetahui Jimin tinggal di rumah keluarga manapun di desa. Memang kadang-kadang Jimin diminta tinggal atau menginap di rumah seorang penduduk. Tapi tidak pernah lama, paling lama semalam. Banyak penduduk yang menawarinya tinggal di rumah mereka. Barangkali kepengen ngalap berkah. Tapi Jimin selalu menjawab dengan menggeleng-gelengkan kepala sambil tertawa. Aku masih ingat, begitu selesai dihitan, Jimin langsung berlari-lari ke pantai. Sementara aku dan kawan-kawan rata-rata lebih semingguan baru sembuh dan bisa bermain lagi. Mencari Jimin gampang-gampang sulit. Dia biasa mangkal di stasiun lama yang sudah tidak dipakai dan sekarang dimanfaatkan para pedagang atau ngobrol dengan mbok-mbok penjual sayuran di pasar. Dan yang paling dia sukai, tiduran di belakang gerbang kuburan umum. Tapi kalau Anda sengaja mencarinya di tempat-tempat itu, belum tentu ketemu. Jimin selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain, layaknya angin. Rembang 2007.